wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi yang beragama lain. Pada pagi hari ini kalian semuanya bertemu lagi dengan Bu Ana dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat, terhindar dari wabah corona, dan begitu pula dengan keluarga kalian. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dari Indonesia. Amin. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu tentang materi IPA pada bab 1. Kalian buka buku kalian bab 1, yaitu tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Pada pertemuan pertama ini kita akan pelajari tentang konsep gerak. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu apa sih tujuan kita ini nanti setelah mempelajari tentang konsep gerak. Yang pertama tujuannya yaitu kalian bisa menjelaskan tentang konsep gerak. Sedangkan yang kedua, kalian bisa menghitung jarak tempuh dan perpindahan suatu benda. Tujuan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan tentang kecepatan dan kelajuan. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep gerak. Coba kalian berpikir semuanya, bagaimana benda itu bisa bergerak? Bagaimana benda itu bergerak jika dikasih dengan gaya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab kalau kalian baca buku dan mendengarkan penjelasan dari Bu Ana. Oke, yang pertama kita mulai, yaitu tentang konsep gerak. Yang pertama kita akan bahas tentang konsep gerak. Benda bergerak bila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Apa itu posisi? Apa itu acuan? Posisi itu adalah letak suatu titik ditinjau dari acuan. Sebagai contohnya begini, kalau saya telepon, kamu ada di mana? Jawaban kalian, saya ada di sini. Di sini tidak bisa digunakan untuk titik acuan. Tapi kalau saya nelpon kalian, kamu ada di mana? Saya ada di sekolah. Saya ada di depan tiang bendera. Tiang benderalah yang sebagai titik acuan. Jadi kalau kalian mula-mula ada di depan tiang bendera, terus kalian berjalan menuju ruang TU, berarti kalian sudah melakukan gerak. Karena apa? Kalian sudah berpindah atau sudah terjadi perubahan posisi. Yang tadinya ada di depan tiang bendera, sekarang ada di depan ruang TU. Benda yang bergerak pasti melalui suatu lintasan. Lintasan itu bisa berupa lintasan lurus, bisa juga berupa lintasan melingkar, dan bisa juga berupa lintasan yang tak beraturan. Benda bergerak ini yang akan kita bahas adalah gerak yang lintasannya lurus. Benda yang bergerak pada lintasan lurus akan melibatkan 3 dimensi. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah jarak, dan yang ketiga adalah kecepatan. Itulah tentang konsep gerak. Yang kedua adalah konsep jarak dan perpindahan. Coba kalian hitung, berapa besar jarak saat kamu berangkat dari rumah ke sekolah?
Untuk menghitung jarak dari rumah ke sekolah, yang perlu kalian pahami adalah konsep jarak dan perpindahan. Konsep jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir. Sebagai contohnya, misalkan kita bergerak, perhatikan, bergerak dari titik A menuju ke titik B, lalu menuju ke titik C. Maka jarak tempuhnya adalah titik A, titik B, dan titik C. Sedangkan perpindahannya hanya titik A dan titik C. Jadi di sini jarak tempuh keseluruhan jarak yang kita lalui itu adalah jarak tempuh. Tapi kalau perpindahan ini hanya posisi awal dan posisi akhir. Di gambar itu posisi awalnya di titik A, sedangkan posisi akhirnya di titik C. Maka di sini perpindahannya adalah dari A menuju ke C. Seorang siswa bergerak mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk segi empat. Lihat gambar. Mula-mula bergerak dari A ke B sejauh 12 meter. Lalu dari B menuju ke C sejauh 5 meter. Dan bergerak lagi ke D sejauh 12 meter. Dan akhirnya kembali lagi ke A sejauh 5 meter. Berapakah panjang lintasannya? Yang B, berapakah jarak yang ditempuh? Yang C, berapakah perpindahannya? Perhatikan jawaban berikut ini. Yang pertama yang ditanyakan adalah panjang lintasan. Kalau panjang lintasan berarti jarak yang ditempuh dari awal sampai akhir itu dijumlahkan. Jadi di situ adalah 12 meter ditambah 5 meter ditambah 12 meter ditambah 5 meter sama dengan 34 meter. Yang B, jarak yang ditempuh 12 meter ditambah 5 meter ditambah 12 meter ditambah 5 meter sama dengan 34 meter. Jadi panjang lintasan dengan jarak tempuh hasilnya adalah sama. Yang C adalah perpindahannya itu adalah sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena titik awal dimulai dari A dan kembali lagi ke A. Sehingga tidak ada perpindahan. Maka hasilnya sama dengan 0. Yang ketiga, kita akan bicara tentang konsep kelajuan dan kecepatan. Yang pertama, yang kita bahas adalah perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan jarak yang ditempuh dengan selang waktu atau S dibagi T. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi waktu, yaitu delta S dibagi T. Delta S adalah lambang dari perpindahan. Perbedaan yang kedua adalah besaran kelajuan termasuk besaran skalar, hanya memiliki nilai. Sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Yang ketiga, untuk mengukur kelajuan atau jarak tempuhnya dengan menggunakan speedometer. Sedangkan untuk mengukur kecepatan dengan menggunakan GPS.
Tiga itulah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, selanjutnya, apa sih persamaan dari kelajuan dan kecepatan? Kelajuan dan kecepatan mempunyai persamaan, sama-sama berkaitan dengan gerak yang memiliki satuan meter per sekon. Karena mempunyai lambang yang sama, yaitu V. Kelajuan V sama dengan S dibagi T. Sedangkan perpindahan delta S dibagi T. Baik perpindahan maupun jarak mempunyai satuan yang sama, yaitu meter. Sehingga kedua-duanya mempunyai satuan meter per S. Yang kedua, mempunyai rumus kecepatan V sama dengan S dibagi T. Sedangkan kelajuan mempunyai rumus V sama dengan delta S dibagi T. Itulah penjelasan Ibu tentang konsep gerak. Untuk memahami tentang konsep gerak, kalian baca buku kalian bab 1 dan penjelasan Ibu tadi kalian ulang-ulang. Kalau sudah paham, maka kerjainlah evaluasi berikut ini. Ada 2 soal. Nomor 1, kalian buka buku paket kalian semester 1 halaman 7. Ayo selesaikan. Kerjain hanya nomor 1 saja. Sedangkan nomor 2-nya sudah tertera di sini atau sudah tertulis di sini. Seorang siswa bergerak mengelilingi lapangan sekolah yang berbentuk segi 4, bergerak dari A ke B sejauh 10 meter. Lalu dari B menuju ke C sejauh 5 meter. Bergerak lagi ke D sejauh 10 meter. Dan akhirnya kembali lagi ke A sejauh 5 meter. Pertanyaannya, hitunglah yang A ya, hitunglah berapa panjang lintasan. Yang B, berapa jarak yang ditempuh. Yang C, berapa besar perpindahannya. Kalian kerjakan di kertas, kirim ke Bu Ana. Bu Ana tunggu sampai jam 2 siang hari ini. Sekian dari Bu Ana. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian persiapkan, baca dulu buku bab 1, lanjutannya tentang GLB, GLBB. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Cukup sekian dari Bu Ana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.